Misalkan kita misalkan bentuk logaritmanya 64 log x min 2 nya itu misalkan sebuah variabel m, sehingga deret yang kita punya ini kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi P sama dengan 64 log x min 2 nya diganti m ya, sama dengan m ditambah ini jadi m kuadrat ditambah ini jadi m pangkat 3. Maka nanti suku setelahnya menjadi m pangkat 4 dan seterusnya. Ternyata deret yang kita punya ini cirinya adalah memenuhi ciri deret geometri tak berhingga gitu. Tak berhingga karena memang dia tidak berhenti di sebuah suku ya, tidak berhenti di sebuah suku tertentu, tapi dia berjalan terus. Maka deret geometri ini suku pertamanya adalah m, sedangkan rasionya kita bisa peroleh dari membandingkan sebuah suku dengan suku sebelumnya, yaitu m pangkat 2 dibagi m sama dengan m, atau m pangkat 3 dibagi m pangkat 2 sama dengan m juga gitu. Jadi rasionya tetap, perbandingannya tetap. Atau kita bisa mendapatkan suku ini, sebuah suku ini dari mengalihkan dengan rasionya tadi gitu. Ini m, maka suku kedua adalah m kali m, yaitu m pangkat 2. Suku ketiga itu berarti m pangkat 2 kali m lagi, m pangkat 3. Maka di sini nanti m pangkat 4 dan seterusnya. Maka kita ingat kembali bahwa suatu deret geometri tak hingga itu bisa kita hitung jumlahnya. Suatu deret geometri yang tidak berhenti sukunya kita bisa jumlahkan. Mendapatkan jumlahnya itu ada satu syaratnya, yaitu rasionya itu harus terletak antara 0 sampai dengan 1. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, rasionya terletak antara 0 sampai dengan 1. Nah, bilangan antara 0 sampai dengan 1 itu biasanya kita bisa misalkan dengan bentuknya 1 per sebuah bilangan gitu ya, seper berapa gitu, seperti misalkan ya. Jadi kita misalkan rasionya tadi siapa? M kan, maka kita misalkan M nya itu adalah seperti gitu, yaitu bilangan pecahan antara 0 sampai dengan 1. Nah, dari sini kalau R nya itu seperti, maka kita bisa hitung deret tak hingganya, jumlah tak hingganya. Lambangnya S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, deret kita tadi kan memang bentuknya penjumlahan ya, kita menjumlahkan sampai suku tak terhingga. Maka kita bisa tuliskan P ini sama dengan S tak hingga gitu. P sama dengan M plus M pangkat 2 plus M pangkat 3 plus dan seterusnya, itu adalah sebuah jumlah deret tak berhingga. Jika rasionya tadi adalah memenuhi syarat 0 sampai dengan 1, maka kita bisa hitung jumlahnya dengan rumus A per 1 min R. Kita masukkan suku pertamanya tadi siapa? Suku pertamanya M, kemudian R nya juga M. Kita masukkan, jadi P sama dengan M per 1 min M. Nah, kita substitusi lagi, M nya tadi siapa? M nya tadi kan seperti ya, kita ambil permisalan seperti gitu, karena dia bilangan pecahan seper gitu. Jadinya seperti ini, kita masukkan, lalu kita operasikan. Yang bawah ini berarti disamakan penyebutnya, T yang paling bawah ke atas, seperti kali T sama dengan 1, maka yang bawah T min 1. Jadinya P sama dengan 1 per T min 1. Kalau sudah, sekarang kita lihat soalnya, bahwa soal meminta P nya itu terletak antara 1 sampai dengan 2. Kita masukkan saja P yang sudah kita dapat tadi, P nya 1 per T min 1 ya. Kita masukkan ke rentang yang diminta soal 1 sampai dengan 2, maka P nya kita gantikan jadi 1 per T min 1 harus terletak antara 1 sampai dengan 2.
supaya penyebutnya hilang, kita kalikan dengan bentuk yang sama, yaitu T-1, maka diperoleh bentuk yang seperti di bawahnya gitu. Ketiga ruas ya. Kalau kita mau menghilangkan penyebut yang tengah, maka semua ruas harus dikalikan dengan unsur yang sama gitu. Dikali T-1 semua. 1 kali T-1 yang tengah ini berarti yang penyebutnya hilang, jadi habis ya, tinggal 1. Maka yang kanan 2 kali T-1, 2 kali T-1. Bentuk ini kita bisa pecah menjadi 2. 1 kurang dari 2 T-1, yang sebelah sini ditutup dulu ya, ini bentuk 1. Sedangkan bentuk yang kedua kita tutup yang sebelah kanan, kita peroleh jadi bentuk T-1 kurang dari 1, ini bentuk yang kedua.